Halo teman-teman, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Sakamoto Day episode 2. Tapi bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Keseharian Shin kini sudah dilalui dengan bekerja di toko Sakamoto. Sembari menunggu pengunjung, di depan Sakamoto, Shin pun mengingat kembali saat Sakamoto menyelamatkan dirinya kemarin. Menurut Shin, walaupun Sakamoto pensiun, pertarungan jarak dekat Sakamoto itu masih keren sekali. Dan Shin bahkan menganggap Sakamoto pembunuh dengan satu serangan. Istri Sakamoto yang bernama Aoi Sakamoto mendengar cerita dari Shin seketika lalu menanyakan apakah Sakamoto akan kembali menjadi pembunuh. Sakamoto pun sampai gugup. Dari situ Aoi mengingatkan Sakamoto kembali bila Sakamoto melanggar aturan keluarganya, Aoi akan mengajukan cerai. Panik nggak tuh? Shin yang penasaran dan menanyakan aturan keluarga Sakamoto itu membuat Sakamoto sampai memikirkan menghabisi Shin. Shin pun sampai panik. Lalu Sakamoto meminta ke Shin untuk diam saja. Setelah beberapa saat, Shin diajak Sakamoto untuk belanja. Namun Sakamoto malah membeli bakpao babi surga untuk Hana dan Aoi. Setelah selesai membeli bakpao dan berjalan kembali, tiba-tiba wanita dari atas ruko terjun menimpa Sakamoto. Namun untung saja Sakamoto tidak kenapa-napa dan malahan melihat bakpaonya yang sudah hancur. Shin pun lalu mengambilnya, mengira bisa dibersihkan. Namun itu tidak bisa. Dan seketika sekelompok orang bersenjata datang dan akan menangkap wanita itu. Dan wanita itu bernama Lusauta, gadis misterius. Namun Sakamoto masih saja memikirkan bakpaonya yang sudah hancur itu. Karena yang ditakutkan Sakamoto, bila membawa bakpao itu pulang ke rumah, mungkin Hana akan menangis. Dan sekelompok orang itu sudah menyerang Lusauta untuk menangkapnya. Namun walaupun wanita, Lusauta bisa ahli taiji dan bisa menghadapi sekelompok orang itu. Namun seketika Sautang berhasil ditahan dari belakang dan satu orang lain akan melukai kakinya dengan pisau. Dan ketika diarahkan, untung saja Sakamoto menahannya dan langsung menghajar orang itu. Dan Shin dari belakang juga lalu menghajar pria yang menahan Lusauta menggunakan kotak amal itu. Akhirnya Lusauta berhasil lepas. Dia pun juga lalu menghajar sekelompok orang itu yang tersisa. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan sekelompok orang itu. Namun tiba-tiba lagi geng dari kelompok itu masih ada yang datang. Akhirnya Sakamoto lalu menggendong Lusauta dan berlari pergi. Dan Shin pun juga mengikuti. Selang beberapa waktu, sekelompok orang yang dikalahkan oleh Lusauta, Sakamoto dan Shin tadi sudah kembali ke markasnya dan melapor kepada bosnya bila Lusauta berhasil kabur dengan dibantu dua orang. Dan ini adalah bosnya yang bernama Seo. Seo pun lalu marah dengan anak buahnya karena Seo sudah membunuh seluruh klan Sautang dan melacaknya. Dan bila Sautang menghilang akan sia-sia. Tiba-tiba anak buah Seo yang melapor itu sudah dihabisi oleh seseorang yang terkuat di kelompok itu. Dan yang melakukan itu adalah Bajo. Dan kakak Bajo yang bernama Sonli juga mendekat ke situ. Seo yang melihat kedatangan adik kakak itu
Baco dan Sonli, Seo pun lalu memberitahu ke mereka berdua bila yang dibutuhkan adalah kunci yang dibawa Sautang. Dan bila berhasil mendapatkan kunci itu, Seo dan kelompoknya bisa menguasai seluruh pasar gelap. Seo pun lalu menyuruh mereka berdua untuk mencari Sautang. Mereka berdua pun menuruti saja. Dan di sisi lain, Sautang yang masih berlari dan diikuti oleh Sakamoto dan Shin, Lu Sautang lalu memberitahu ke mereka berdua bila Lu Sautang adalah anak dari keluarga mafia. Dan sekelompok orang tadi hanya mengincar kunci yang dibuat kalung oleh Lu Sautang. Dengan Sautang memberitahu itu, Shin malah menyuruh untuk membuangnya saja. Karena menurut Shin, kunci itu tidak sepadan dengan nyawa Sautang. Mendengar itu, Sautang malah menjadi marah. Dan lalu kembali memberitahu bila kunci itu adalah kunci gudang rahasia klan Sautang. Dan Sautang dipercaya oleh orang tuanya untuk menjaga kunci itu. Dan orang tua Lu Sautang mati hanya untuk melindungi kunci itu. Sautang, sakini nigero. Selesai memberitahu itu, Lu Sautang lalu akan pergi. Tapi sebelum pergi, Sakamoto menanyakan ke Sautang apakah Sautang bisa membuat bakpao babi yang otentik. Sautang menjawab mungkin bisa, karena dulu pernah diajari oleh ayahnya. Dari situ, Sakamoto akan membantu dan menyelamatkan Sautang. Tapi setelah itu, Sautang harus membuatkan bakpao babi. Dengan mereka mengobrol, tiba-tiba Sakamoto dibuat melayang oleh Baco. Dan Sonhi juga datang ke situ. Shin yang melihat mereka berdua lalu menanyakan ke Sautang. Sautang lalu memberitahu bila dia adalah pembunuh kembar, Sonhi dan Baco. Dengan harga yang sangat mahal dan tidak pernah gagal. Dan mereka pembunuh berantai yang senang membunuh orang. Dan hobinya membuat sketsa kepala korban mereka. Seketika, Shin lalu menyerang Sonhi. Namun, pukulan itu hanya ditahan biasa. Dengan gayanya, Sonhi lalu merendahkan Shin dengan perkataannya. Apakah Shin marah karena mereka sudah membunuh teman Shin? Mendengar itu, Shin lalu mengingatkan, apakah mungkin mereka sudah membunuh temannya? Shin pun lalu menjauh dari Sonli dan lalu memberitahu kembali bila hanya pembunuh kuno saja yang tidak mengenal Taru Sakamoto. Dan Baco pun lalu menyerang Sautang dengan pedangnya. Namun seketika serangan Baco itu digagalkan oleh Sakamoto. Dan pukulan Sakamoto itu sampai membuat lantai itu runtuh. Akhirnya mereka ikut terjun ke lantai bawahnya di ruangan yang tertutup dan berisikan alat untuk memasak. Namun Baco pun masih bisa berdiri. Dari situ perbincangan kembali terjadi. Sonli lalu meminta kunci yang Sautang bawa. Namun Sautang tidak akan mengasih karena itu adalah tinggalan orang tuanya. Bahkan nyawa pun taruhannya. Sonli mendengar perkataan Sautang. Dia pun lalu memberitahu bahwa itu sama dengan perkataan orang tua Sautang saat Sonli mencincangnya dahulu. Mendengar itu, Sautang semakin marah dan lalu akan menyerang Sonli. Namun Sautang ditahan oleh Sakamoto dan dilemparkan ke belakang. Setelah itu, Sonli lalu melemparkan kunai ke arah Sautang. Namun itu hanya ditangkap biasa oleh Sakamoto. Sautang yang melihat tangan Sakamoto terluka akibat kunai itu, Sautang lalu menanyakan kenapa Sakamoto membahayakan dirinya untuk menolong Sautang. Mendengar itu, Sakamoto kembali mengingat perjanjian antara Sakamoto dan Aoi. Pada suatu hari, saat Sakamoto menemui Aoi, memberi hadiah, dan terlihat Sakamoto terluka akibat pekerjaannya, maksudnya membunuh. Aoi lalu marah dan tidak bisa menerima hadiah dari pekerjaan itu. Dari situ, Aoi tidak mau bersama lagi dengan Sakamoto bila Sakamoto tidak merubah caranya.
Karena itu berada di rooftop gedung, Aoi pun lalu meloncat saja dari gedung itu. Seketika Sakamoto lalu mengejarnya dan lalu memeluknya. Dan karena di bawah gedung itu tumpukan salju, akhirnya mereka berdua tidak apa-apa. Dari situ Aoi lalu mengingatkan ke Sakamoto, bila Aoi mati, Sakamoto pasti akan merindukan Aoi. Jadi perasaan yang membuat ingin menyelamatkan itu hanya karena cinta. Dari situ Aoi membuat aturan untuk Sakamoto tidak membunuh lagi. Dan untuk menebus semua orang yang sudah dibunuh oleh Sakamoto. Mulai saat itu Aoi meminta ke Sakamoto untuk menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Selesai mengingat itu, Shin pun sampai sedih. Karena dia bisa membaca pikiran. Dan akhirnya Shin sudah tahu tentang aturan keluarga Sakamoto. Keren gak sih Pri bisa membaca pikiran? Dan setelah itu Son Lee dan Bacho lalu menyerang Sakamoto. Dan ini sedikit scene dari pertarungannya. Namun berbagai jurus dan teknik si kembar menyerang Sakamoto itu tidak membuat terluka Sakamoto sedikit pun. Dan saat si kembar mengeluarkan teknik terakhirnya, yaitu tebasan neraka, sebelum itu terjadi, Sakamoto lalu mengakhirinya satu persatu. Bacho dihantam dengan panci besar. Dan serangan Son Lee dihentikan dengan teflon tebal. Son Lee pun sampai heran, siapa sebenarnya yang dia hadapi. Son Lee pun lalu berlari ke arah Shao Tang, namun digagalkan oleh Shin. Dan setelah Son Lee terkapar, Sakamoto lalu menghantam Son Lee dengan kulkas. Akhirnya mereka berdua dapat meringkus si kembar itu. Dan setelah beberapa saat, Seo yang masih menunggu kunci untuk membuka berangkas yang ada di hadapannya. Dan tiba-tiba Seo mendapatkan paket. Dan ternyata itu adalah si kembar. Dan kang paketnya adalah Sakamoto dan Shin. Seo yang langsung kesal. Seketika Shao Tang dari belakang lalu membuat Seo menyesali perbuatannya. Akhirnya Seo dibuat bentol-bentol oleh Shao Tang. Shin yang akan ikutan mengajar Seo, dia pun dihentikan oleh pikiran Sakamoto yang menghajar Shin. Dan akhirnya Shao Tang dapat membuka berangkas besar yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan setelah dibuka, ternyata isinya harta karun semua. Mereka pun lalu masuk ke dalam. Dan yang membuat lucu hanya ini Bri. Dan yang paling mengesankan untuk Shao Tang peninggalan orang tuanya, yaitu minuman terbaik di muka bumi. Akhirnya Shao Tang mengajak mereka berdua untuk minum bersama. Dengan mereka akan meminum bersama, Sakamoto masih membawa bakpaunya yang hancur tadi untuk dia makan. Dan setelah beberapa saat, Sakamoto dan Shin sudah kembali ke tokonya. Dan ternyata Shao Tang juga sudah diajak untuk bekerja dengan Sakamoto, yaitu membuat bakpao otentik di tokonya. Dan di sisi lain, seseorang sudah merencanakan sesuatu untuk menangkap Sakamoto dan Shin. Dan bila ada yang bisa menangkap Sakamoto, dibayar dengan harga 1 miliar yen.